Hai teman-teman, aku naik bis Surabaya dulu ya. Kisuannya dulu ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Delisa Imani bermain, belajar, dan berpetualang bersama Delisa. Nah, kali ini Delisa mau ajak kalian jalan-jalan naik bis Surabaya Sightseeing. Tapi karena waktunya masih belum mulai, jadi kita jalan-jalan dulu ke area Tugu Pahlawan ini. Kalian tahu kan kalau Tugu Pahlawan itu adalah monumen pahlawan, dan bisa dilihat ya, itu adalah Tugu Pahlawan yang bentuknya seperti paku terbalik. Wow, aku baru tahu loh. Dan ternyata ini waktunya sudah mulai. Ini kita sudah bisa scan barcode tiket dan kita diarahkan, kemudian kita mulai masuk ke area bisnya dan bisa kita lihat bisnya itu bersih banget dan tentunya dingin karena ada AC-nya di tengah cuaca Surabaya yang sangat panas-panas banget. Nah, nanti kita bakal dapet ini namanya apa ya, ID card gitu yang tulisannya visitor. Tuh, kita nikmatin banget deh, ini suasananya bagus banget. Bisnya ternyata sebagus itu dan sebersih itu. Bisa kita lihat ya. Nah, ini aku sama Uti aku ajak Uti aku jalan-jalan naik Surabaya bis. Ini bisa dilihat ya, dari tampak depannya itu udah super rapi, bersih, udah nggak main-main lah. Nah, ini sama bubu aku dan ini adalah tour guide-nya. Nah, tour guide-nya sendiri berasal dari Paguyuban Cak Daning Surabaya. Nah, ini sangat seru banget, informatif dan sangat-sangat mengedukasi sepanjang perjalanan kita. Ini Delisa maju karena Delisa penasaran banget nih sejarah sepanjang perjalanan kita lewat. Untuk tujuan pertama, kita mau ke Pura Agung Jagat Karana. Nah, ini beneran deh, ibu aku atau bubu aku sendiri aja nggak pernah ke situ padahal dia orang Surabaya asli. Ya, kita sambil belajar dan cari tahu yuk. Nah, ini kita udah sampai di Pura Agung Jagat Karana. Kita udah disambut dengan patung Dewi dan selanjutnya kita disarankan turun untuk bertemu di satu titik untuk penjelasan tata krama dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam Pura Agung Jagat Karana. Dan tibalah kita masuk di Pura Agung Jagat Karana. Tentu ya, Surabaya sangat panas sekali. Nah, ini aku penasaran nih, ini patung apa ya? Karena Delisa juga belum pernah ke Bali. Ini adalah pertama kalinya Delisa mengenal apa itu pura. Sebenarnya dengan adanya bis pariwisata ini, kita bisa mengenalkan banyak hal termasuk keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Di pura ini kita benar-benar diajarkan tentang toleransi beragama karena setahu aku di belakang pura ini ada masjid besar dan itu berlangsung cukup lama karena pura ini juga pura tertua di kota Surabaya. Nah, kita lanjut ke area kedua atau ke lokasi kedua. Menuju lokasi kedua kita melewati sepanjang perjalanan di area Jembatan Merah. Kita juga diceritakan oleh tour guide-nya tentang gimana sih kejadian di Jembatan Merah itu. Jadi Jembatan Merah itu bukan jembatan yang dicat merah, tapi benar-benar ada ceritanya gitu. Nah, ini kita udah sampai di titik 0 Surabaya. Sama halnya dengan titik 0 atau kilometer 0 di Jogja, tapi bedanya di Surabaya itu tidak seramai di Jogja. Tapi tetap ada filosofinya nih dari patungnya. Patung ini merupakan lambang dari tarian tradisional di Jawa Timur, dari Jawa Timur bagian barat sampai Jawa Timur bagian timur. Dan sudah dijelaskan oleh tour guide-nya. Tour guide-nya sangat informatif dan enak banget penyampaiannya. Lokasinya sendiri berada di samping kantor Gubernur Jawa Timur tentunya, dan bisa dilihat ya, itu dari Riok Ponorogo, ada tarian gandrung, ada remo, dan masih banyak lainnya. Dan selanjutnya kita lanjut ke lokasi ketiga atau lokasi terakhir, yaitu rumah kelahiran Bung Karno. Nah, buat kalian pasti taunya Bung Karno itu lahirnya di Kota Blitar, padahal nih aslinya Bung Karno itu asli arek Surabaya. Nah, rumah lahir Bung Karno sendiri tepatnya lokasinya di Jalan Pandean. Kalian bisa lihat ya, masuk gang kecil, rumahnya sangat-sangat sederhana tapi melahirkan jiwa yang sangat-sangat besar. Di rumahnya sendiri tidak ada benda atau tidak banyak benda peninggalan beliau atau Bung Karno, karena memang rumah ini sebelumnya adalah rumah komersil di mana ditempatin dengan orang sipil atau orang pada umumnya, sehingga tidak ada peninggalan Bung Karno sendiri. Tapi sudah ditelusuri bahwasanya memang benar
rumah tersebut adalah rumah lahir Bung Karno. Nah, di rumah lahir Bung Karno sendiri itu ada tour guide khususnya buat ngejelasin ini semua. Nah, buat kalian warga Surabaya atau bahkan warga luar Surabaya bisa banget kalian cobain naik bis pariwisata Surabaya Sightseeing and City Tour. Kalian bisa pesan tiketnya di wisatasurabaya.co.id kalau nggak salah. Nanti aku cantumin ya di bawah ini. Nah, ini sudah waktunya pulang, waktunya kembali di titik pertemuan atau titik penjemputan tadi, yaitu di Tugu Pahlawan Surabaya. Nah, sudah dulu ya, kapan-kapan kita bermain, belajar dan berpetualang bersama Delisa. Bye bye.